Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan. Selama ia berkenan. Jawab, selama ia berkenan ditemui. Kita ke sekolah minggu lagi ya. Berarti kalau ia berkenan ditemui, ada waktu dong. Ia tidak berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti kadang dia nggak dekat dong. Itulah manusia-manusia yang tidak memahami kebenaran firman. Makanya kita harus pahami firman ini, baru kita bisa melakukannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bukan berarti sewaktu-waktu dia berkenan ditemui, sewaktu-waktu dia tidak berkenan ditemui. Bukan itu artinya. Artinya saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya di sini Tuhan selalu berkenan ditemui jikalau hatimu berkenan di hati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan selalu berkenan ditemui, asal hatimu berkenan. Tapi kalau hatimu gak berkenan di hati Tuhan, Tuhan gak bisa ditemui. Sebab Alkitab berkata 1 Petrus pasal yang pertama ya, ayat yang ke-15. Saudara, saya ajak berpikir, apakah kadang-kadang Tuhan jauh dan Tuhan dekat? Tidak. Apakah harus kita mendekat dulu baru Tuhan mendekat? Tidak mungkin artinya seperti itu, ya. Jadi di sini dikatakan berserulah kepadanya selama ia mendekat. Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat. Allah itu omnipresent, Allah itu maha hadir. Allah itu hadir di mana-mana, bahkan di tempat-tempat maksiat pun Tuhan ada di sana. Jadi nggak perlu kita mendekat baru dia dekat. Memang dia sudah dekat. Terus kenapa disuruh kita mendekat supaya dia mendekat? Saudara, kalau kita tidak ada tindakan, respon untuk terus cari Tuhan, ingin mendekat sama Tuhan, sekalipun Tuhan dekat dengan kita, kita nggak bisa merasakannya karena kita tidak meresponi dia. Ngerti? Paham?
jiwa dan raga. Sama-sama katakan terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan Maha Tinggi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semua makhluk sujud menyembah-Mu, Raja segala bangsa. Maha tinggi Engkau Tuhan yang kusembah. Hanya Engkau yang benar selamanya. Sujud sembah-Mu hanyalah kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menginginkan menyelamatkan. Hanya suara-Mu terdengar tiada bangsa, Yesus Kristus Tuhan. Kita puji dari awal, sama-sama katakan biarlah langit bumi seisinya menyembah Yang Kuasa. Amin Tuhan. Biarlah segalanya yang bernafas puji sembah Tuhanku. Sembah puji Dia di setiap waktu, dalam jiwa dan raga. Kita puji dari awal. Maka katakan, biarlah langit bumi seisinya, haleluya. Biarlah langit bumi seisinya menyembah Yang Kuasa. Amin Tuhan, di tempat ini menyembah-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah segalanya yang bernafas puji sembah Tuhanku. Sembah puji Dia di setiap waktu, dalam jiwa dan raga. Sama-sama katakan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Tinggi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semua makhluk sujud menyembah-Mu, Raja segala bangsa.
Puji Dia di setiap waktu dalam jiwa dan raga. Sujudku menyembah, sujudku hanya padamu. Amin. Sama-sama katakan, ku berserah, ku menyembah Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan Maha Tinggi, langit bumi menyembah-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu saat mendengar sabda firman-Mu. Ku sembah Kau, Allah kami perkasa. Sembah Kau perkasa. Sujudku hanya padamu. Ku berserah, ku menyembah Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan Maha Tinggi. Amin. Langit bumi menyembah-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu. Amin. Saat mendengar sabda firman. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah Kau perkasa, ku sembah Kau perkasa. Sujudku hanya padamu. Ku berserah, ku menyembah Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan Maha Tinggi, langit bumi menyembah-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu saat mendengar sabda firman-Mu. Saat mendengar sabda firman-Mu. Saat mendengar sabda firman-Mu. Saat mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Saat mendengar sabda firman-Mu. Biarkan musik. Ku tetap tunduk sujud padamu. Ku tetap setia percayamu. Ku tetap setia mendengarmu. Dan ku tetap gentar hanya padamu. Yesus Tuhan. Ku tetap tunduk sujud padamu. Ku tetap setia percayamu. Ku tetap setia mendengarmu. Dan ku tetap gentar hanya padamu. Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan semua manusia. Suaramu menggema di setiap bangsa. Semesta menyembah-Mu. Sembah puji-Ku di setiap waktu. Yesus Tuhan Allah segala bangsa. Kasih-Ku
suaramu menggemari setiap bangsa. Semesta menyembahmu, sembah pujiku di setiap waktu. Yesus Tuhan Allah segala bangsa, kasih kudus-Mu tiada batasnya, maha tinggi dari langit. Untuk sembahku hanya kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan semua manusia. Suaramu menggemari setiap bangsa. Semesta menyembahmu, sembah pujiku di setiap waktu. Yesus Tuhan Allah segala bangsa, kasih kudus-Mu tiada batasnya, maha tinggi dari langit, maha tinggi dari langit. Engkau tinggi dari langit. Haleluya. Siapkan hatimu. Kita yakin dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Kita yakin di dalam firman Tuhan ada hal yang sudah Tuhan siap untuk kita. Sama-sama katakan, aku yakin janji-Mu bagai fajar. Aku yakin janji-Mu bagai fajar yang merenggang di setiap pagi. Sama-sama katakan. Karena itu aku kan tetap setia berjalan di jalan-Mu, jalan yang lurus. Mereka pujian dari awal. Sama-sama katakan, aku yakin janji-Mu bagai fajar. Aku yakin janji-Mu bagai fajar yang merenggang di setiap pagi. Karena itu aku kan tetap setia berjalan di jalan-Mu, jalan yang lurus. Sama-sama katakan, maka tiada jalan. Haleluya. Maka tiada jalan yang lurus selain bersama-Mu. Maka ku puji Kau, ku sembah Tuhan. Ku kan menunggu hingga kemuliaan-Mu akan nyata di dalamku. Hanya Kau Tuhan. Maka ku puji Kau, ku sembah Tuhan. Hanya Engkau terpuji dan tersembah. Engkau Tuhanku, Yesus Raja yang kekal dan abadi. Ku merindu menyembah kepada-Mu. Berikan puji ini dari awal dengan iman. Sama-sama katakan, aku yakin janji-Mu bagai fajar Tuhan. Aku yakin janji-Mu bagai fajar yang merenggang di setiap pagi. Sama-sama katakan, karena itu Tuhan. Karena itu aku kan tetap setia berjalan di jalan-Mu, jalan yang lurus. Angkat suaramu, sama-sama katakan, maka tiada jalan. Haleluya.
penyembahan kami. Dan pujian penyembahan kami akan merubah hidup kami, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang bekerja di dalam roh kami, yang membuat kami memiliki semangat yang baru, yang membuat kami punya roh yang berkobar, menyala, menyambar. Hidup kami makin berkenan dan setia kepada Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa, hadirat-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah tidak bisa terbatas, tidak dibatasi oleh siapapun, oleh apapun. Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi lidah Birambamu untuk mengatakan perkataan-perkataan Tuhan. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu tempat ini, karena ada Tuhan yang menjagai kami di tempat ini. Ada Tuhan yang selalu melindungi kami, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa berbuat jahat terhadap kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oke. Ada yang cool ya. Dingin. Oke, 3 2 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, tidak dalam matinya, baptisan untuk Kristus, tidak kecil, tidak kecil, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dengan Yesus kita akan menang segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Dahsyat ajaib Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, kita saksikan dulu pelayanan gereja kita ya, gereja tanpa tembok. Jadi sekarang kita punya 2 gereja, gereja yang ada tembok dan gereja tanpa tembok ya. Gereja tanpa tembok ini pelayanannya sama dengan gereja yang pakai tembok, karena di sini pastoral. Di sini sudah berapa kali kita memberkati pernikahan ya. Maksudnya orang yang mau nikah diberkati, baptisan sudah banyak tidak terhitung ya. Dan jumlah orang yang hadir selalu bertambah terus ya, bertambah dan bertambah. Puji Tuhan ya. Ini kita ambil cuplikan-cuplikan aja, di mana orang-orang yang baru datang yang kita heran kenapa dia bisa datang ya ke tempat ini gitu loh. Jadi kita ambil cuplikannya supaya kita doakan pelayanan ini terus semakin maju, semakin berkembang, karena 95% mereka ini bukan orang Kristen ya. Bukan orang Kristen tadinya, 95%. Jadi mereka tidak percaya Yesus ya. Jangankan Kristen aja apalagi percaya Yesus, karena banyak juga orang Kristen nggak percaya Yesus ya. Saudara, ini lain lagi, bukan yang tadi nih. Coba lihat, kan udah suasananya beda.
Ada lagi orang baru. Nah, ya. Ibu sini, Ibu. Haleluya. Oke, ntar dulu ya. Ya, doakan supaya kita juga bisa buat gereja khusus suku Minang ya. Haleluya. Karena di sini orang Padang itu ya, suku Minang yang saya tahu sudah 5 orang ya. Di sini ya. Yang suku Madura ada 3 orang. Palembang yang saya tahu 1 orang ya. Tentu kadang hadir, kadang tidak hadir, kadang yang hadir yang lain lagi, yang baru lagi ya. Nah, coba ini juga baru datang ini dia. Jadi saudara, ya setiap Kamis ya jam 2 kita ada ibadah di sana. Jadi ibadah di sana itu ibadah penggembalaan pastoral. Kenapa? Karena kita melayani pernikahan, melayani baptisan, ya, melayani penyerahan anak. Jadi sama dengan di sini ya. Cuma ibadah umum di gereja-gereja yang umum atau gereja kita di gereja Tembok ini hari Minggu, di sini ibadahnya hari Kamis ya. Nah, kenapa hari Kamis? Ya karena mereka ini semua orang-orang kaya, beda dengan saudara. Saudara orang miskin, mereka nggak orang sibuk. Kalau ku rubah hari Kamis ibadah, kalian nggak akan datang. Karena kalian kan susah hidupnya, cari uang kan baru makan. Mereka nggak usah cari uang, mereka dipelihara Tuhan, dapat makan di situ burung gagak kasih. Makanya mau dirubah lagi harinya boleh saja. Haleluya, haleluya. Iya, saya harap Anda jangan tersinggung ya, supaya lebih paham ya. Jadi, saudara, pelayanan ini terus ya berkembang ya, bahkan kemarin ya itu jumlahnya banyak sekali ya kemarin ya. Sampai 60 lebih ya, kurang lebih begitu ya, luar biasa. Setiap Kamis kita adakan di sini ibadah, saudara. Nah, ini gereja tanpa tembok dan 1000 pintu. Gereja tanpa tembok 1000 pintu. Artinya dia nggak punya tembok, pintunya ada 1000. Jadi ini gereja yang termegah di seluruh Indonesia. Ini gereja yang terkaya di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tanah di sini nggak dapat 500 juta semeter ya. Apalagi kalau saudara ya, yang saya kan begini ya, ke situnya terus itu saat 2 triliun pun 1 meter nggak akan dijual. Karena kalau dijual pasti Amerika beli, Korea Utara beli, karena di situ Monas ya. Nah, yang ke sana saya ya, yang ke kiri saya itu 100 triliun 1 meter nggak dibeli. Kalau dibeli Jokowi harus angkat kaki ya. Ya, maksudnya nggak mungkin dijual gitu. Kalau dijual pasti dibeli Amerika ya. Yang luar biasa lagi itu ke belakang saya itu, ya belakang saya jalan situ dikit ya, ke sana dulu baru ke kiri ke kanan dikit ya. Itu kalau dijual, sempat dijual tuh seluruh saudara-saudari kita yang muslim marah pasti karena Istiqlal ya. Luar biasa, kita gereja tanpa tembok bisa berdampingan dengan Istiqlal, ini tandanya toleransi yang hebat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terus berjalan ya pelayanan ini? Mungkin saudara kan bertanya juga ya. Ya, yang lain juga bertanya. Setiap saya ketemu pendeta, pasti mereka berkata, luar biasa ya. Jemaat-jemaat Bapak ya. Kenapa kalian bilang begitu? Bapak bisa tiap Kamis
buat pelayanan di anak jalanan itu kan memerlukan dana. Luar biasa. Jemaat Bapak berkorban katanya. Haleluya ya. Saya bilang tidak. Saya tidak punya sponsor. Termasuk jemaat pun tidak ada yang jadi sponsor. Sponsor kita hanya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kalian bisa makan minum aja nggak minta saya udah syukur ya. Ya luar biasa. Jadi biar otak mereka itu dicuci ya. Karena banyak pendeta-pendeta otaknya langsung, jemaatnya pasti kaya-kaya. Itulah sebabnya pendeta Lubis bisa begitu, bisa begini ya. Bisa punya itu, bisa punya ini ya. Saudara, nah itu harus diluruskan mereka-mereka yang seperti itu ya. Nah, saudara puji Tuhan, gereja ini terus bisa berjalan ya. Karena sponsornya langsung Tuhan Yesus. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun yang menjadi sponsor. Maksudnya begini, nggak ada satu orang pun yang pernah berkata kepada saya, Pak, setiap bulan dari saya 300.000 atau setiap minggu 200.000. Nggak pernah, nggak ada. Terus siapa dong yang memberkati pelayanan ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena ini milik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya harap saudara lewat kesaksian ini Anda bisa, oh iya ya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Haleluya. Nah, coba kita baca ayat firman Tuhan. Coba di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. 21. Dan melakukan dengan setia segala perintah yang sampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya, yang kencang ya. Ayat 2 kencang. 3, 2, 1. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi diamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Iya. Terus? Diberkatilah buah imanmu, hasil bumimu, dan hasil sertamu, yakni anak lembu sapimu dan anak kambing. Oke, kembali ke ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia ya. Makanya Yakobus berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Jadi di sini jelas Alkitab mengatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ada orang melakukan tapi nggak setia. Nah, di sini dikatakan melakukan dengan setia. Pertanyaannya, bisakah seseorang melakukan firman Tuhan sementara dia nggak mengerti firman, nggak paham firman? Dia harus paham firman, dia harus mengerti firman. Kalau dia sudah paham firman, mengerti firman, dia pasti bisa melakukan firman. Tapi kalau dia nggak ngerti, nggak paham firman, bagaimana mungkin dia melakukan firman? Ya, nah, itu sebabnya tema kita hari ini ya, memahami firman itu dengan akurat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka engkau diberkati bla 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 bla. Coba waktu Yesus sebelum naik ke sorga apa yang dia lakukan? Di Lukas pasal 24 ayat 50-an. Lukas 24 ayat 50. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Terus? Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terus? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Oke, kembali ke ayat 1. Oke? 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Saudara, pada waktu itu bukan hanya 12 murid yang sudah percaya Yesus, banyak orang lain yang sudah percaya ya. Tetapi yang mengikut Yesus ya sampai Yesus terangkat
hanya 11 orang lah, karena Yudas sudah KO ya. Matias kita nggak tahu lagi ceritanya, walaupun sempat digantikan dengan Matias. Oke lah, kalaupun 12 berarti ada Matias di sana. Ya, saudara, Yesus memberkati mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu apa keperluan kebutuhan muridnya. Kalau aku bersama muridku, aku nggak usah pala memberkati mereka. Mereka kurang makan, aku ambil 5 ketol roti, 2 ekor ikan, aku bagikan ke 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Ya, kalau mereka kena gelombang, aku katakan, diam kau angin, teduh kau danau. Angin pun diam, danau pun teduh. Kalau aku bersama mereka, kalau ada ya yang mengganggu mereka, roh-roh jahat, kuasa gelap, aku akan menghardiknya. Karena aku yang maha kuasa. Jadi Yesus ketika bersama murid-muridnya, dia nggak perlu memberkati mereka. Karena murid-muridnya bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ muridnya. Makanya kalau Anda baca di Lukas pasal 9, ya, waktu Yesus mau mengutus 70 murid. Jadi murid Yesus itu bukan hanya 12 atau 11 karena satu KO, tapi ada juga 70 murid. Waktu Yesus mau mengutus 70 murid, di situ baru dikasihnya tenaga dan kuasa, ya. Kenapa tadi waktu bersama Yesus tidak dikasih tenaga dan kuasa? Karena ada Yesus bersama mereka. Jadi nggak perlu tenaga dengan kuasa, ya. Kalau ada apa-apa, sus, pum, Yesus, hum. Tapi karena Yesus ya mau mengutus mereka pergi, artinya nggak bersama-sama lagi secara fisik, paham? Dia harus kasih tenaga dan kuasa. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, justru kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke sorga, ini justru mendatangkan berkat yang double porsi kepada kita. Kenapa? Karena dia memberkati kita supaya kita hidup selalu berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya ketika dia naik ke sorga, ya, baru dia memberkati murid-muridnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, tapi bagaimana kita untuk bisa diberkati? Itu yang penting. Ya, tadi Ulangan 28 jelas mengatakan, mendengarkan suaranya dan melakukannya. Haleluya. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Jadi percuma. Kalau engkau berkata punya iman, aku akan berkata punya perbuatan. Mana lebih menang? Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Pasti orang akan melihat perbuatan, mereka tidak melihat iman. Tetapi perbuatan tanpa iman, maka perbuatan itu hanya mengandalkan kekuatan manusiawi. Oleh sebab itu, kata Yakobus, iman dan perbuatan harus jalan bersamaan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, untuk memahami kebenaran firman ini, perlu kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Satu contoh misalnya, kita baca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru padanya selama ia dekat. Saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan. Selama ia berkenan. Jawab, selama ia berkenan. Nah, kita ke sekolah minggu lagi ya. Nah, berarti kalau ia berkenan ditemui, ada waktu dong. Ia tidak berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti kadang dia nggak dekat dong. Itulah manusia-manusia yang tidak memahami kebenaran firman. Makanya kita harus pahami firman ini, baru kita bisa melakukannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bukan berarti sewaktu-waktu dia berkenan ditemui, sewaktu-waktu dia tidak berkenan ditemui. Bukan itu artinya.
Artinya saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya di sini Tuhan selalu berkenan ditemui jikalau hatimu berkenan di hati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan selalu berkenan ditemui, asal hatimu berkenan. Tapi kalau hatimu gak berkenan di hati Tuhan, Tuhan gak bisa ditemui. Sebab Alkitab berkata 1 Petrus pasal yang pertama ya, ayat yang ke-15. Coba, nanti balik ke sini ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Oke? 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah melarang kamu. Saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia ini siapa? Kristus, yang memanggil kita, yang memilih kita, yang menetapkan kita menjadi miliknya, yang telah memanggil kamu. Jadi saudaraku yang saya kasih bilang, kuduslah kamu, ya. Sebab aku kudus, kan begitu. Haleluya. Jadi saudara, kudus ini jangan saudara artikan hanya nggak mencuri, nggak merampok, nggak membunuh, nggak pikiran kotor, nggak pikiran jahat. Oh itulah kudus. Bukan. Bukan seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran orang duniawi kalau hanya sebatas itu kudus. Kudus itu dari bahasa aslinya kadosi. Kadosi itu artinya kita khususkan diri kita bagi Kristus. Bukan hanya jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina, jangan mengganggu anak bini orang. Itu mah ajaran ahli Taurat, ajaran Farisi. Tapi kudus artinya artinya kadosi. Kita khususkan diri kita bagi Kristus. Haleluya. Salahkah olahraga pagi? Tidak salah. Ya. Tapi kalau sempat kau tinggalkan Tuhan gara-gara olahraga, lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa doa. Keterlaluan. Demi kesehatan Tuhan kau lupakan. Keterlaluan. Haleluya. Jadi kau harus memahami firman ini. Makanya saya bilang sama Daniel, mau kemana Daniel? Mau nge-gym supaya badan saya ini sispek apa nih? Oh, sispek lah ya. Oke lah, salah-salah dikit lah ya. Saya bilang kita ada pelayanan. Katanya. Ya udah, saya ajaklah Sadrak. Haleluya. Karena kalau saya sendiri, saya agak kesulitan untuk melihat Google Map-nya ya. Ya, mapnya itu saya agak kesulitan. Jadi Sadraklah saya bawa. Karena orang yang mau dilayani ini saya nggak kenal. Dia tahu nomor handphone admin, tak dari mana kurang tahu, ditelepon, tolong doakan katanya. Masa usaha saya seperti ini ya katanya. Padahal dulu rame banget. Sekarang sepi banget katanya gitu ya. Saya udah tahu ini pasti orang-orang yang sudah mau bangkrut ya. Jadi yang cari saya itu selalu orang-orang yang sudah mau bangkrut. Orang-orang yang lagi naik daun jarang cari saya. Jadi orang-orang yang udah mau bangkrut ya. Nanti kalian kalau udah mengalami kesulitan pasti telepon saya. Tapi kalau lagi senang-senang nggak kasih tahu, Pak saya lagi happy di ini, nggak bakal kasih tahu ya. Iya, kebahagiaan buat kalian sendiri, kesusahan harus dilimpahkan kepada saya, kita tanggung bersama-sama. Memang itulah gembala. Makanya nggak mau orang jadi gembala. Iya kan? Enakan jadi penginjil, babab selesai. Iya. Nah, itulah gembala, saudara. Haleluya. Jadi pas kita sampai di tempat, dia cerita. Kita sampai di tempat itu sudah jam 3 sore. Dia cerita baru satu orang yang makan bakmi bangkanya. Dulu katanya jam 11 pagi aja, jam 11 siang, itu sudah 100 mangkok lebih yang habis. Itu sampai sore bisa 500-an mangkok. Bayangkan. Iya kan? Bisa sampai seperti itu menurunnya ya. Wah, dia bingung. Karena di sebelah ujung dia buka, di sebelah ujung lagi buka, artinya dia dihimpit oleh dua bakmi.
Walaupun itu bakminya bakmi lain, maksudnya mie lah ya. Nah, tetapi kan mie mereka kan murah, cuma 13.000. Mie dia kan mahal memang. Iya, namanya mie Bangka ya. Itu sekali satu mangkok pakai ini 25.000. Yang di sana cuma 14.000. Nah, jadi dia minta supaya saya melihat ada roro apa di sini begitu ya. Waduh, saya juga bingung ya. Tapi namanya saya melayani, nggak mungkin saya bilang, kok nggak ada roro. Saya doa, saya bilang, oke, karena kan masih rame di situ orang banyak, ya orang. Jadi saya pikir nanti kalau saya doa kenceng-kenceng, orang kaget ngapain kan gitu. Ya, udah saya bilang hari Senin sore saja ya, jam 7. Saya bilang gitu ya, saya ke sini. Oke, setelah di perjalanan pulang, ya. Saya berpikir, jam 7.30 ada live, gimana ini? Apa saya ganti hari Minggu nanti, saya telepon nanti lagi gitu, jam 7 nanti maksud saya atau gimana, nggak tahu lah ya. Baru saya ingat setelah di perjalanan gitu. Itulah pentingnya ada asisten ya, untuk ngingatin kita, Pak ada live, ada ini gitu ya. Nah, saudara, jadi di sini jelas ya. Kudus tadi kadosi ya. Tadi sebenarnya kalau kita berpikir secara umum, ya nggak dosa dong kalau kita fitness. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi seandainya hari ini, jam ini, saya tinggalin kalian, saya fitness, dosa nggak? Dosa. Ya. Karena kadosi. Kadosi itu dihususkan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kalian nggak memahami ayat ini, kalian nggak mungkin bisa melakukannya. Karena kalian pikir, aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan pemfitnah. Kan begitu yang orang Farisi lagi doa, aku bukan perampok, aku bukan pencuri, aku bukan penjina. Tapi yang di sampingnya justru, aku perampok, pencuri, penjina. Malah yang dibenarkan yang di sampingnya. Kenapa? Karena dia mau mengambil keputusan untuk menjadi kadosi. Sedangkan yang tadi dia pikir dia udah kadosi. Padahal dia masih suci dalam pandangan manusia, tapi belum kadosi. Karena dia belum khususkan dirinya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda mau diberkati? Khususkan hidupmu bagi Kristus. Haleluya. Kami saudara pelayanan di gereja tanpa tembok itu bukan gampang ya. Apalagi istri saya itu hari Selasa sudah belanja, udah mulai siapin diungkep-ungkep macam-macam, diungkep-ungkep semua begitu. Nanti hari Rabu di ini lagi ya, dipanasin atau gimana. Ya hari Kamis baru lagi dimasak lagi begitu ya. Jadi saudara nggak gampang. Ya. Dan kita pun berangkatnya ke sana juga banyak tantangan juga ya. Tapi saya selalu katakan, kita harus tetap melayani mereka. Sekali waktu kami mau gagalkan tidak ada pelayanan. Karena waktu itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, hari buruh sedunia. Jadi banyak demo. Tapi saya bilang, kalau kita batalkan, tapi kita nggak umumkan di Kamis kemarin, kita batalkan begini saja. Di mana letak kita sebagai hamba Tuhan? Di mana wibawa kita? Kecuali kita umumin ya. Saudara, besok kita tidak ada ibadah karena ada demo buruh. Siapa tahu demo buruh manusianya rame sampai kemari kan begitu. Karena memang itu daerah-daerah tempat demo ya. Luar biasa itu ya. Jadi saudara, saya katakan jalan terus. Di perjalanan pun saya agak-agak ragu. Saya telepon salah satu orang yang ada di sana yang punya telepon. Dia bilang, jangan dibatalkan Pak, jalan terus. Ngapain kita takut sama pendemo-pendemo katanya ya. Karena mereka itu bukan sekedar pendemo lagi, udah macam-macam lah di situ ya. Ada yang latar belakangnya memang orang baik, ada latar belakangnya memang perampok, macam-macam lah. Banci pun mungkin ada kan. Macam-macam ya. Makanya saudara harus pahami firman Tuhan ini ya. Ya, kita kembali ke ayat tadi. Ya.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi bukan berarti dia sewaktu-waktu berkenan, sewaktu-waktu tidak berkenan. Itu mah Tuhannya cemen amat ya. Cemen amat kalau kadang-kadang dia berkenan, kadang-kadang nggak berkenan ya. Itu kan kalau istilah manusia, gue lagi ngambek deh. Gue ngambek, kan begitu kan? Dia lagi ngambek nih, nggak akan bisa dijumpai, kan begitu? Tidak. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya Tuhan tetap berkenan ditemui, asal kita punya hati yang berkenan di hati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti kadang-kadang dia nggak dekat dong. Kadang-kadang dia nggak dekat. Ya, makanya berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, itu hampir sama dengan ini. Oke, kita baca Yakobus pasal 4 ayat 8. Ya, supaya kita bisa memahami firman Tuhan itu secara akurat. 3, 2, 1. Sama-sama semua. 3, 2, 1. Tarik tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang dua hati. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Berarti kita mendekat kepada Allah, baru Allah mendekat. Kalau kita nggak mendekat kepada Tuhan, berarti Tuhan nggak mendekat dong. Kan begitu arti secara hurufiahnya, secara letterleknya. Haleluya. Berarti begitu. Oke, kita kembali ke tadi. Oke, ya. Di sini dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baru tadi Yakobus mendekatlah kepada Allah, maka Allah mendekat. Apakah Allah kita dekatin dulu baru dia dekat? Kira-kira gimana? Apakah Tuhan itu kita dekatin dulu baru dia dekat? Saya mau ajak semua jemaat harus suka berpikir ya. Karena orang yang nggak suka berpikir lama-lama jadi dungu. Kalau udah jadi dungu, udah dia nggak bisa buat apa-apa ya. Taunya makan, tidur, lama-lama perut buncit. Ya, udah buncit jalannya begini, haleluya. Nggak pernah puasa, haleluya. Iya kan? Saudara, saya ajak berpikir, apakah kadang-kadang Tuhan jauh dan Tuhan dekat? Tidak. Apakah harus kita mendekat dulu baru Tuhan mendekat? Tidak mungkin artinya seperti itu, ya. Jadi di sini dikatakan berserulah kepadanya selama ia mendekat. Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat. Allah itu omnipresent, Allah itu maha hadir. Allah itu hadir di mana-mana, bahkan di tempat-tempat maksiat pun Tuhan ada di sana. Jadi nggak perlu kita mendekat baru dia dekat. Memang dia sudah dekat. Terus kenapa disuruh kita mendekat supaya dia mendekat? Saudara, kalau kita tidak ada tindakan respon untuk terus cari Tuhan, ingin mendekat sama Tuhan, sekalipun Tuhan dekat dengan kita, kita nggak bisa merasakannya karena kita tidak meresponi dia. Ngerti? Paham? Paham? Jadi Anda harus bisa memahami firman ini, baru Anda bisa diberkati. Kalau Anda nggak bisa memahami, nggak sepakat datang kepada Tuhan, nggak ada artinya. Lebih bagus kita sendiri. Kita nggak perlu kesepakatan dengan siapapun karena kita sendiri. Ya, nah, kalau Anda baca tadi konteksnya itu bicara 2-3 orang sepakat, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Haleluya. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Barulah muncul ayat ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saya akan bahas lagi di sini lebih dalam lagi, saudara. Ya, kalian yang nggak suka menggali firman ya memang nggak gitu ya. Si Daniel waktu itu dia bilang, baru kali ini Pak, saya terbuka pikiran saya. Ternyata kenapa Yesus bilang, iblis, nyako dari Petrus, nyako iblis. Ternyata penjelasan Bapa, orang Yesus lagi ngomong kok diseret. Haleluya, haleluya. Kan begitu kan? Yesus lagi ngomong menceritakan tentang bagaimana nanti dia mati di kayu salib. Tapi Petrus menarik dia. Marah nggak? Lagi sehat begini ditarik sama saudara. Marah nggak? Karena kepentingan pribadimu. Haleluya. Makanya Yesus bilang, kau hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan.
Kok nggak memikirkan apa yang Allah pikirkan? Kan begitu? Nah, jadi di sini saudara ada ayatnya ya. Di sini saya ulangi ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Benarkah kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan pasti ada di tengah-tengah mereka? Benar ya? Benar, karena omnipresent tadi ya. Tapi pertanyaan yang selanjutnya, benarkah kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka? Coba, ayo dong, kita mulai menggali firman. Haleluya. Supaya kita diberkati. Haleluya. Haleluya. Iya. Kenapa hidup saya diberkati? Saya menggali firman. Ya, kemarin Jumat istri saya datang ke kamar. Mukanya lain, wajahnya lain. Gak cukup duit ini, gak cukup 4 juta seminggu gak cukup. Waduh. Ya udah tenang aja, maunya berapa? 4,5 juta aku bilang. Terus akhirnya saya turun, saya minta penjelasan dari dia. Sebenarnya uang itu cukup, tapi udah aku belikan telur sekian kilo, ini sekian gini. Jadi uangnya habis. Nah, kalau gitu berarti tetap bisa 4 juta atau untuk besok. Karena kan stoknya udah, tetap dia nggak paham. Nggak bisa juga, karena sudah kita besok stoknya gitu lagi. Oh iya. Ya udahlah, sekarang gini aja. Ada si Daniel juga. Nggak usah, aku udah malas yang gitu-gituan. Sekarang 4,5 juta ya. Ya. Gitulah kira-kira gitu antara. Saudara, saya lagi doa. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini tambah lagi nih. Ya kan? Biasanya 4 juta tiap minggu, harus 4,5 juta. Saya doa. Saya mulai baca ayat-ayat yang sulit dimengerti. Nanti saya kasih tahu ke saudara. Dan saya bilang, jangan sekarang. Nanti sekarang keburu Anda diberkati jauh dari Tuhan. Gak usah diberkati dulu lah. Dengar dulu, paham dulu, baru diberkati. Nanti saudara kalau tiba-tiba punya mobil, punya rumah, pasti saudara tinggalkan saya. Percayalah. Saya belum yakin betul wajah-wajahmu ini wajah yang setia sekali. Belum yakin saya. Gak usah lah kita tersinggung lah dengan omongan saya ya. Iya. Jadi ya puji Tuhan lah. Anda masih bisa di sini ya. Haleluya. Iya, haleluya. Coba bayangkan kalau Anda diberkati uang sama Tuhan 1 miliar, 2 miliar, Pak Turdip 2 miliar, Pak Predi 4 miliar, terus Mama Nail 10 miliar atau 3 miliar. Jangankan 3 miliar, 100 juta aja juga mungkin udah kepanasan pantatnya ya. Nanti saya cerita miliar-miliaran ini ada orang nonton di YouTube, berarti kaya-kaya kan begitu. Iya, 10 juta aja udah panas pantat. 10 juta udah panas tuh. Udah nggak betah itu di gereja. Yang enak di gereja itu saudara, ya yang enak ya, yang paling enak beras tinggal 1 muk. Terus ada ikan asin 3 ekor, ada cabai bawang, ya ada garam. Yang kurang apa? Kurang tinggal 3 muk lagi karena anak kita kebetulan 4. Itu enak banget. Nah, itu di gereja pasti haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Saya yakin saudara pernah ngalaminya. Makanya kan ada yang ketawa-ketawa. Ya kalau memang Anda nggak pernah ngalaminya, berarti memang Anda keturunan kolong merat. Ya, kolong merat ini ada 2 arti. Kolong merat itu artinya kaya raya, saking kaya rayanya kolong merat. Tapi ada artinya kolong merat tinggal di kolong jadi melarat. Karena dia di kolong jadi melarat. Iya, jadi saudara di sini benar nggak? Akhirnya saudara, ya tadi belum saya lanjutin ya. Pagi-pagi daripada saya nanti tertuduh karena dia nggak punya uang lagi, saya langsung naik motor, ya ke bank, ambil 5 juta sekalian lah biar pas gitu ya. Apanya 2,5 kasih 4,5 juta dia. Dia bilang enggak, cukup 4 juta. Jarang istri yang seperti itu. Coba tanya Ibu Hendrik, dikasih 4,5 juta ambil atau 4 juta? Pak Hendrik, kurang terus kan? Bukan, kalau dikembaliin sama saya. Dikembaliin? Oh,
Ini bilang nggak usah 4 juta aja katanya. Wah, nggak usah, aku bilang pegang aja. Nggak mau dia, luar biasa. Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau Anda mau cari istri ya janganlah cari istri yang dikit-dikit duit. Haleluya. Harus cari istri yang selalu ingat Tuhan, Pak. Ah, itu bagus. Haleluya. Istighfar. Haleluya ya. Jadi saudara bisa paham nggak ayat ini? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kira-kira kalau 2-3 orang berkumpul, pasti ada nggak Tuhan di tengah-tengah mereka? Oke, ada, karena tadi kan omnipresent kan. Nah, tapi mereka bisa menikmati Tuhan, merasakan Tuhan nggak? Belum tentu. Karena bicara namaku di sini, ini bukan bicara huruf, ini bukan bicara letterlek. Bicara namaku di sini, kita benar-benar mengenal pribadinya. Kita benar-benar tinggal di dalam dia. Kita benar-benar dapat ayat-ayat diungkapkan Tuhan. Langsung saya deklarasikan. Saya jalan. Kok nambah 2 juta ini? 1.700.000 lah mungkin kurang lebih. Berarti ditambahkan yang kemarin-kemarin cukup ini. 4,5 juta. Kalaupun nambah 300 lah minggu ini gitu. Istilahnya nombok lah kita dari uang pribadi kita untuk hidup kita sehari-hari. Karena hidup kita sehari-hari memang hasil dari pelayanan aja, nggak dari mana-mana. Terus yang ngasih siapa? Nggak ngerti, saya nggak ngerti siapa yang ngasih. Nggak tahu saya orangnya. Jangan kau tanya siapa dia, wajahnya seperti nggak tahu saya. Iya, nggak tahu. Ya karena kalau Tuhan mau berkati kita, Tuhan nggak perlu tunjukkan wajah orang. Haleluya, haleluya. Iya, jadi saya nggak tahu. Yang penting ada aja setoran saya ke istri saya. Ya bahkan saudara, biar saya kasih tahu, ini minggu kemarin, ini baru kita bayar pajak. Ini sama sana. Itu juga saya bilang, Tuhan Yesus, ini mau bayar pajak bangunan ini, pajak IMB ini, gimana Tuhan? PBB ya, PBB. Terus saya mulai baca ayat-ayat firman dan saya mulai renungkan. Iya, semuanya Tuhan kasih. Tanpa saya minta sama jemaat. Sebenarnya kalau memang ini betul-betul kita yakini gereja kita bersama, sebenarnya PBB-nya juga kita bayar bersama. Tapi kan saya nggak minta kepada saudara. Ya kan? Itulah hebatnya. Kenapa saya nggak minta? Karena kalau minta sama saudara kan belum tentu saudara punya. Tapi kalau minta ke Yesus, pasti Yesus punya. Karena dia maha kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan tersinggung saudara. Saudara harus terbangun imannya. Iya juga, bener juga ini pendeta. Bener juga, kalau minta sama gua, belum tentu gua kasih, gitu aja lah, jujur-jujur aja lah. Sekarang kalau saudara betul kasih, saya minta ini, mana ya? Mana bagi dong? 200.000. Nah, nanti dipotong lagi nih video saya nih. Karena saya orang paling terkenal saudara. Jadi banyak kali video saya dipotong-potong orang ya. Nah, nanti dibilangnya minta-minta. Padahal saya sedang mempraktekkan. Haleluya. Kalau dipenggal jadinya begitu. Iya. Jadi kita harus memahami firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan tidak akan pernah kita bisa nikmati, kita bisa rasakan. Sekalipun kita 2-3 orang berkumpul, 5 orang, 7 orang, 8 orang, 10 orang, 100, 1000. Saya khawatir ya. Ada orang kumpul 1000 orang. Apakah benar mereka bisa merasakan Tuhan? Saya khawatir. Jangan-jangan nggak merasakan Tuhan. Ya bisa juga mereka merasakan. Ya. Saudara, makanya di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Matius 7 ayat 7. Supaya saudara gak kecewa dengan ayat ini. Tuhan, ayatmu kata begini, ayatmu kata begini. Aku udah buat, kok gak dapet? Matius 7 ayat 7. 3, 2, 1. Mintalah, maka akan
carilah, maka kamu dapat, ketoklah, maka dibukakan bagimu. Benarkah kalau Anda meminta dapat? Benar, kalau tidak. Puji Tuhan. Luar biasa. Semua ini ya. Kalau semua kalian meminta pasti dapat. Nggak mungkin ada wajahnya yang kayak jeruk purut seperti ini. Nggak mungkin. Pasti wajahnya tersenyum semua. Betul nggak Pak Turnip? Karena Pak Turnip sedang mengalami juga. Dia sedang mengalami. Gimana besok? Gimana besok? Ayo kita jujur aja. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Di sini ayatnya loh berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berarti kalau kita minta pasti diberi oleh Tuhan. Tuhan pasti kasih kita. Betul nggak? Ah, sekarang kalian asal minta pasti dikasih Tuhan nggak? Nah, sekarang Tuhan yang bohong, apa kita yang nggak paham ayat ini? Haleluya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, saudara, coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Oke? 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Matius 7 ayat 7, minta akan diberi, cari akan dapat, ketuk pintu-pintu dibuka. Apakah ketika kalian meminta pasti terima? Mencari pasti dapat? Ketuk pintu pasti terbuka? Kenapa bisa ayat itu tidak tergenapi? Berikan sorak-sorai. Haleluya. Bayangkan saudara, ya. Kalau saya nggak betul-betul memahami ayat-ayat firman ini, nggak dekat dengan Tuhan, bisa gila loh. Bisa gila. Bayangkan tiap bulan harus dapat 40 juta. Kurang lebih seperti semuanya ya. Untuk belanja, ya, untuk listrik, telepon, segala macam, untuk biaya sekolah, untuk PBB, macam-macam itu udah dihitung. Pernah si Naomi menghitungnya di ruang makan. Kurang lebih ya segitulah. Ngeri kan? Padahal saya nggak punya kebun kelapa sawit, saya nggak punya kebun karet. Ya, saya bukan pendeta yang besar. Ya, sekali khotbah dikasih amplop, ya, terus saya diundang di mana-mana, enggak. Ya, saudara, saya tidak tahu juga ya, karena saya gini ya, saya kemarin sama si Sadrak itu pulang pelayanan itu, saya bilang sama Sadrak, Rak, kau pernah ke mall ini enggak? Mall yang di sini dekat depan Carrefour. Enggak pernah. Mau enggak main? Mau. Saya yakin mama semua kita belum pernah kemari. Ayo kita kemari. Ayo. Ya. Nah, saya bilang, kalau dulu kita jadi beli ini apartemen ini, kita cicil, wah kita udah tinggal di sini, saya bilang. Tapi Tuhan berkehendak lain. Oke lah. Jalan. Oh, ada bioskop bagus-bagus itu. Kok masih mau nonton, Nak? Enggak suka aku nonton. Saya pancing. Terus dia lihat makan makanan kan? Dia lihat makanan. Mau makan apa, Nak? Udah kenyang tadi makan bakmi pakai itu. Terus lewat di satu tempat ada minuman. Nah, ada minuman. Terus dia gini lirik. Mau, Nak? Mau kali itu. Karena itu kan nggak pengaruh banget. Tadi kan memang dia udah bakminya sama itunya banyak banget. Bakminya sama apa satu lagi tuh? Pangsit. Banyak. Jadi udah kenyang. Saya aja kenyang banget makan di sana kan. Belum lagi pakai es krim ya kan. Nah, terus saya lihat 38.000. Ya udahlah, udah ambil. Bapak enggak usah, aku bilang. Saya ini anti es, saya bilang. Padahal karena 38.000 sudah. Kalau misalnya itu 10.000, 15.000 saya beli aja. Ya kan? 38.000 enggak usah lah.
Nah, pergilah kami mojok ke satu tempat yang bisa melihat jalan raya. Dia sendirian, santai. Saya ngeliatin aja. Itulah bapak yang baik pasti memberikan yang terbaik buat anaknya, betul nggak? Iya kan? Saya, nak, bagi dikit dong, boleh nggak? Dia memang kasih, tapi wajahnya agak ini. Ya udah, memang dikit doang. Saya cicipin aja, udah saya kasih dia. Terus kan tuh ada tinggal sisa buah-buahnya tuh. Iya. Terus, nah, buang itu es-esnya, buahnya sayang loh. Ya, dibuangnya esnya. Nah, buahnya saya makan dikit. Mau lagi kamu? Mau dong, kata. Oh iya, saya boleh. Saya pikir dia gak mau lagi kan. Ya, terus saya pancing lagi. Mau tes yang lain nggak? Enggak lah, katanya. Haleluya. Untung dia bilang enggak lah. Kalau dia bilang mau, pasti saya kasih. Kalau saya nggak kasih, bapak pendusta, nggak boleh dong. Ya, tapi saya mau coba. Gimana anak saya ini? Oh, ternyata dia paham gitu loh. Ya, paham siapa bapaknya gitu loh. Kau harus mengerti siapa Yesus itu. Kau harus paham dia. Haleluya. Haleluya. Bukan asal dia bilang, nih, terus kau terima aja dari dia. Iya, dia juga mengerti apa yang perlu bagimu. Dia tahu ya apa yang menjadi kepentingan pokok buat kau. Makanya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu akan Matius 7 ayat 7 akan batal, akan gagal kalau kamu tidak melakukan ini. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Tuhan. Ya. Nanti orang penggal lagi omongan saya ini. Artinya di sini saudara, firman Tuhan itu tidak boleh dipisah-pisah, itu harus komprehensif. Harus satu semua itu. Nggak boleh ayat ini dipenggal. Itu harus disatukan. Karena awal mulanya itu memang tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada pasal-pasalnya, itu tulisan. Nah, oleh Bapak Gereja dibuatlah pasalnya, ayatnya supaya kita bisa menghafalnya. Nah, jadi jangan kalian hanya Matius 7 ayat 7. Haleluya. Harus Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Haleluya. 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 Kenapa Yesus berani mengatakan demikian? Jikalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kenapa Yesus berani ngomong begitu? Kenapa? Kenapa Yesus berani? Kalau kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Sekarang saya berani nggak ngomong sama Randy? Dan kalau firmanku tinggal dalam kau, minta. Berani nggak tuh? Nggak berani. Kenapa Yesus berani? Haleluya. Makanya kau harus mengenal dia. Dia bukan sekedar nabi. Dia itu yang maha kuasa. Dia itu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Makanya dia berani berkata, jikalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kau, minta apa saja, aku sanggup beri. Karena aku yang maha kuasa, aku yang menciptakan semuanya. Kau harus kenal dia. Kalau kau gak kenal dia, kau pikir dia hanya sekedar nabi, gak bisa. Haleluya. Makanya kalau kita baca coba di Yohanes pasal 8. Ya, Yohanes 8 coba ayat 51. Contoh misalnya. Hanya Yesus yang berani ngomong gini. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memfirmanku, ia tidak akan mengenal sampai selamanya. Kenapa Yesus berani ngomong gini? Hah? Kenapa Yesus berani mengucapkan kata-kata ini? Haleluya. Haleluya. Karena dia yang menguasai seluruh kerajaan-kerajaan. Makanya dia dikatakan raja di atas segala raja. Kerajaan maut pun harus tunduk kepada dia. Karena dia bukan hanya raja atas raja-raja yang di bumi ini. Dia juga raja atas kerajaan alam roh.
Sehingga maut pun harus tunduk kepada dia. Makanya kau harus mengenal dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebenarnya saudara, mereka ya kalau benar-benar mau netral hatinya, netral otaknya, mereka harusnya sudah yakin bahwa Yesus Tuhan. Karena ini bukan ucapan Nabi. Nabi gak bisa ngomong gini. Nabi gak boleh ngomong gini. Belum ada Nabi di perjanjian lama yang berani ngomong begini. Sampai Nabi setelah Yesus pun yang katanya Nabi belum pernah ngomong gini. Iya. Kata Pak Hendrik, mudah-mudahan ya. Di sini masalahnya bukan masalah yang mudah-mudahan, masalahnya firmanku. Haleluya. Haleluya. Kalau Nabi bilang firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, itu seperti saya ngomong begitu. Yesus enggak, firmanku. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makanya Anda kalau datang ke Tuhan itu semangat. Jangan loyo-loyo. Haleluya. Itu handphone dilihat-lihat, baca ayat atau lihat-lihat iklan. Kita kadang-kadang ya aneh ya. Kita lebih suka lihat iklan padahal kita nggak mampu beli. Aneh kan? Saya banyak lihat orang gitu. Wih, mobilnya bagus-bagus. Wih. Terus gue bilang, kau punya uang? Enggak. Wih, bagus-bagus loh ini bajunya loh. Terus kau punya uang? Enggak. Ya, kenapa dia enggak cari sumbernya aja? Sumbernya itu kan firman itu. Sumbernya itu kan firman Yesus itu. Kenapa dia lebih suka ngelihat iklan yang dia nggak bisa beli? Apa nggak buat dia stres? Sakitnya bukan di sini, di sini. Kita bisa lihat-lihat. Saya pergi ke mall kemarin. Saya lihat baju di Diadora. Berapa? 900.000. Adidas. Baju kaos 700.000. Saya bilang, ini yang dibeli mama di pasar Senen. Cuma 50.000. Ini dia. Sama, bener. Saya mau buktikan. Nanti kalian ambil punya saya, bawa ke sana. Sama. Itulah hikmat. Iya, makanya ketika saya masuk ke mall itu kan langsung ditawarin mobil. Bener, tanya si Sadak. Langsung tukang yang lain lewat aja kulihat. Pas saya lewat sama Sadak langsung, Pak, tes. Bisa dites Pak katanya. Bisa kita keluarin dites. Aku bilang, mobil saya udah kebanyakan. Wah, kaget dia. Tapi dia yakin betul. Kenapa? Dia lihat, pakaiannya ini. Dia nggak tahu itu pasar Senen punya. Tapi sama. Haleluya. Sama walaupun dari pasar Senen. Ya, makanya saudara ya harus pakai hikmat lah supaya kau bisa kadosi. Kalau kau nggak pakai hikmat, kau nggak bisa kadosi. Haleluya. Puji Tuhan ya, yang muda-mudi sudah mulai memberi perpuluhan ada. Saya klarifikasi karena kita itu 3 bulan baru dibuka. Jadi kita nggak tahu. Kita pikir yang sudah kerja muda-mudi belum memberi perpuluhan. Makanya pernah saya bilang, hei muda-mudi yang kerja, hei Raymond kau kasih. Ternyata dia udah kasih saudara. Makanya dia agak enek. Bapak ini bilang saya, karena nggak kita buka saudara. Kita 3 bulan baru buka. Di gereja manapun itu paling lama sebulan sekali dibuka. Atau seminggu sekali dibuka. Bahkan tiap habis ibadah kolektif harus dihitung. Kita enggak. Karena kita sulit menghitungnya. Karena tak terhitung. Haleluya. Gereja ini kaya raya. Nah, nanti dipenggal orang lagi nih. Biarin aja lah dipenggal. Biar viral langsung lah ya. Dulu waktu saya ceritakan tentang jual taksi bisa beli ini. Wah. Terus kami buatlah judulnya ya kan. Menjual mobil-mobil beli gereja. Wah. Langsung itu channel-channel tertentu. Risuli berangkut total.
Wow, dikasih gambar mobil banyak, saya begini. Gambar bangkrut. Haleluya, haleluya. Luar biasa memang saya ini. Kok bisa saya jadi terkenal? Saya juga heran. Luar biasa. Kalau diketik Resi Lubis, makanya sekarang saya bilang sama Daniel, setiap kita live harus buat Resi Lubisnya. Kenapa, Pak? Supaya muncul. Ketik Resi Lubis ada perimbangan. Ini ketik Resi Lubis, pendeta Resi Lubis yang muncul orang itu terus. Nah sekarang ya coba Anda ketik pendeta Resi Lubis yang muncul kita dulu baru dia. Jadi ada perimbangan. Pernah saya ketemu orang, saking bangganya saya bilang, kamu belum kenal saya? Belum. Coba ketik pendeta Resi Lubis. Diketik dia. Yang muncul dari mereka Resi Lubis penipu. Kaget itu orang Kristen itu. Ya kaget. Aduh saya juga udah malu lah waktu itu. Iya, kita mau bilang apa? Orang mau buat apa? Jangan kan gitu. Tampar pipi kiri aja kasih pipi kanan. Apalagi hanya omongan-omongan tulisan-tulisan begitu ya kan? Haleluya. Haleluya. Buktinya sampai hari ini Tuhan berkati kita, Tuhan pelihara kita. Berarti omongan dia kan gak berkuasa. Kalau omongan dia berkuasa, pasti stop berkat Tuhan atas saya. Karena omongan dia gak berkuasa, saya makin diberkati. Makinlah kacau otak dia. Makin kacau. Makin kacau otaknya ya. Karena dilihatnya makin diberkati, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita harus memahami firman. Haleluya. Makanya baca itu firman. Baca. Yang di belakang, haleluya. Haleluya. Baca itu firman. Bener-bener jangan baca. Pada mula jadi langit bumi. Pada mulanya jadilah langit bumi. 1 jam kau di situ bilang penting. Pada mulanya jadi langit bumi. Jadi langit bumi. Kok bisa jadi langit bumi ya? Kok bisa ya pada mulanya? Padahal pada mulanya loh. Pada mulanya berarti sebelum pada mulanya ada yang lain. Oh iya. Berarti sebelum pada mulanya sudah ada yang mula-mula lagi. Ya makanya ada pada mulanya. Gak mungkin bisa jadi langit bumi kalau gak ada yang cipta. Kan begitu. Ya kan? Memang sepertinya yang saya sampaikan sederhana. Tetapi orang biasa aja waktu itu. Ya kan? Muridnya berkata, Guru, tidak peduli kalau kami binasa. Apa yang Yesus bilang? Apa yang Yesus bilang? Diam kau. Hai kamu tidak percaya. Yesus marah sama muridnya. Saudara, yakin gak kalau waktu itu Yesus gak dibanguni, yakin gak itu perahu tenggelam? Tidak. Saya yakin tidak tenggelam. Karena Yesus ada di situ. Seringkali kau ketakutan tenggelam, padahal Yesus bersamamu. Seharusnya kau tidak takut tenggelam, karena ada Tuhan bersamamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu tafsiran yang seperti ini baru kali ini. Baru saya yang menafsirkan seperti ini. Bebas dong. Kita kan bebas berpikir. Masuk gara-gara berpikir penistaan agama, bingung saya. Haleluya. Kita harus bebas berpikir. Ya kan? Nggak mungkin dong. Kalau Yesus nggak dibanguni tenggelam, nggak mungkin dong. Makanya Yesus itu sebenarnya tahu. Tapi dia, nggak mungkin lah dia nggak tahu itu. Orang dia maha tahu. Saudara, apakah Anda yakin Yesus itu benar-benar tidur seperti saudara tidur? Saya tidak yakin dia tidur seperti saudara tidur. Walaupun dia tidur, kemahatauan dia tetap maha tahu. Saya yakin. Makanya waktu dia ada bersama muridnya di Galilea, dia juga ada di Palestina. Tetapi bukan fisiknya, rohnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara nggak memahami Tuhan sampai seperti itu, engkau nggak akan mengalami mujizat. Tenggelam. Lah sekarang kalau memang benar Yesus tidak bangun itu tenggelam, ngapain dia harus marah dengan muridnya? Hei kau kurang percaya. Kan maksud Yesus gini, kenapa kau banguni saya? Nggak kau bangun pindah aman ini. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau air masuk ke situ semua penuh air,
Kira-kira tenggelam nggak? Enggak. Asal Yesus ada di situ. Haleluya. 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 Oh, nggak logika, Pak. Itulah yang membuat kita nggak bisa memahami kebenaran firman. Nggak rasional, Pak. Itu yang membuat kita jadi bangkrut terus tiap hari. Karena nggak masuk logika. Mana masuk logika? Gitu dikatakan yang menghemat secara luar biasa tambah miskin, tetapi yang menabur tambah kaya. Mana masuk logika? Pernah baca ayatnya nggak? Kalau nggak pernah saya baca makin lama loh. 2, 1. Masuk logika nggak? Masuk akal nggak? Sekarang Mama Nail gajinya taruhlah 5 juta. Ya kan? Si Randy 5 juta. Ini Ibu Christine 5 juta. Terus Ibu Christine menghemat. Kalau kolektif maaf ya, kasih 2.000. Menghemat. Contoh. Karena apa Ibu Christine menghemat? Karena dalam pikiran dia kalau dia hemat jadi kaya. Pasti dong. Logikanya begitu dong. Randy juga gitu menghemat. Kenapa? Karena dipengaruhi. Kan ini menular ini. Penyakit menular loh. Jangan saudara main-main loh. Menular ini paradigma ideologi sama. Jangan kalian pikir sekarang saya waktu ngomong gini, saya sedang menebarkan ideologi juga loh. Sama itu. Jadi menular dia. Oke? Karena Mama Nael rumahnya terlalu jauh, virusnya nggak nyampe. Jadi kalau virus ini terbang, pas pertengahan dia mati sendiri. Ya entah kena panas, entah kena apa, kan virus itu bisa mati sendiri. Bisa, nggak mungkin dia hidup terus. Ya hanya Tuhan yang hidup terus, saudara. Ya, haleluya. Dia percaya sama ini. Nabur terus. Ketahuan sama Mama Christine. Ya kan? Kenapa kau nabur terus di gereja? Kenapa? Wah, kau bisa miskin loh, kata dia. Ya kan? Nanti kau nggak bisa sekolahkan anakmu. Bagaimana masa depanmu? Harus celengi, harus safety, harus saving. Apa bahasa Inggrisnya? Iya, saving, nabung. Memang kita diajar begitu. Makanya kita kan suka dengan tabung. Nabung. Mama Nail bilang, enggak, gue lebih percaya firman. 5 tahun kemudian, berjumpalah mereka. Terus Mama Nail sudah naik BMW. Haleluya. Mama Christine naik, biasa aja. Haleluya. Lah, saudara, ini walaupun ilustrasi, ini bisa terjadi. Ya, ini kan firman yang saya ilustrasikan. Bukan saya buat-buat loh, ilustrasi firman loh ini. Ketemulah. Terus, Mama Nael, kok ada laki-laki? Dia bilang, ini suamimu? Enggak, ini supir pribadi. Luar biasa. Bukankah kau dulu gajinya 5 juta? Iya. Kenapa kau bisa seperti ini? Aku nabur terus. Iya. Waktu aku tabur, entah gimana lah caranya. Kok bisa aku dapat job ini, dapat order ini. Nggak tahu lah. Aku pun bingung. Nggak usah kau tanya ke aku stres nanti, aku bingung. Kalau kau sudah diberkati Tuhan, kau bisa jadi bingung sendiri. Makanya jangan terlalu heran ngelihat perbuatan Tuhan, kau stres. Kan selalu lagu Pentakosta, heranlah kalau setiap hari heran saya stres saya. Yo, kok bisa? Saya selalu biasa aja. Paling begini, dalam nama Yesus. Ya kosong. Berarti benar. Saya jalan kaki itu dari sini. Dalam nama Yesus. Benar. Tiap pagi itu. Kadang sehari 3 kali. Kalau nggak ada pagi, siang. Wih, kayak orang gila loh, lucu loh. Tapi dalam nama Yesus. Kosong. Terus pulang tuh. Daniel udah tahu dia kalau kosong mukaku lain. Dia udah tahu. Diam dia gini. Langsung ke kamar saya doa. Tes lagi. Kosong lagi.
Doa lagi. Tes. Wih, ada masuk. Bisa 1 juta, bisa 400 ribu, macam-macam lah ya. Saudara, saya bilang sama istri, tabur terus. Haleluya. 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 Makanya saudara, saya terus terang ya. Istri saya bilang, tadi ku kasih si A 300 ribu. Wih, kok dikit kali kau kasih? Jauh-jauh dia dari sana. Baru kali ini kok ketemu. Kok kasih cuma segitu? Kasih gak pernah marah kalau dia kasih keluarga. Tanya dia gak pernah. Malah saya bilang, kenapa kok kasih segitu? Kasih kayak 500, kasih kayak 1 juta. Dia gak marah. Kenapa? Saya tahu betul kalau kita menabur kita akan menuai. Haleluya. Tapi saudara hati-hati. Karena pendeta sering dipermainkan. Saya pernah, Pak, bukankah firman Tuhan berkata kalau ada baju 2 kasih 1? Iya betul. Saya bilang gitu. Terus sekarang Bapak punya baju ada berapa? Lebih dari 2, kasih 1. Sekarang bajumu ada berapa? 4, kasih juga 1. Bilang. Diam dia. Itu begini saudara. Ada orang gak punya baju. Karena Bapak ini pernah juga ini menjebak saya. Jadi jangan mau dijebak pendeta. Kita dikasih hikmat supaya uang yang dikasih Tuhan ini kita bisa kelola dengan benar, dengan baik di tempat yang tepat. Haleluya. Sembarangan habislah. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini jelas saya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berani melawan ayat ini? Kalau berani udah ngeri. Pak Turnip aja saudara, ini orang terminal. Orang terminal. Walaupun bertobat tetaplah ada gaya terminal dikit, adalah. Nggak mungkin nggak ada. Tapi dia kalau sama firman pasti nggak berani. Tapi mau nggak kalian melakukannya? Kemarin saya naik mobil saudara. Naik mobil. Saya lihat ada orang pemulung gini tapi gini-gini. Kok beda banget ya? Kenapa ini? Kenapa gini? Mau nabrak saya dia. Oh saya langsung begini. Deket Gekpro itu langsung saya muter gini. Berhenti kita nak. Aku bilang. Berhenti. Tadi awalnya saya tulus mau begitu naik. Tapi teringat juga saya. Fotoin saya bilang. Ya kan? Saya datang ke dia. Saya tunggu sampai lewat ke mobil itu. Tadi mau nabrak saya. Ternyata dia buta saudara. Buta tapi mulung. Kenapa bapak gini-gini? Aku bilang, saya nggak bisa lihat. Ya udah, saya kasih berkat, saya doain. Artinya saya sudah berbuat sesuatu. Saudara, tadi saya nggak ceritakan ya. Padahal waktu kami ada di mall tadi, saya cek sama anak saya, nak kosong. Aku bilang, tapi ya kalau kau mau beli apa nggak apa-apa. Ya udah, tapi kosong. Oh kosong Pak, iya. Setelah menabur Bapak itu nggak seberapa jumlahnya. Saya cek, masuk loh. Dahsyat loh Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dahsyat loh. Makanya jangan takut Anda menabur. Sekarang saya udah berubah total. Dulu Surya, nah nanti dipenggal orang biarin aja. Dulu saya buang air kecil, malas bayar tuh. Enak aja lu bayar-bayar. Hormat ya. Pikirnya saya polisi atau tentara. Parkir nggak mau bayar. Parkir di sini nggak pernah bayar. Kemana-mana nggak mau bayar. Sekarang mereka heran. Setiap parkir saya mobil, tumben Pak. Sekarang semua saya mau bayar. Tikungan-tikungan saya bilang harus bayar semua Daniel. Kenapa? Kita tabur. Yang Pak Oga itu. Makanya kalau kalian ke mobil saya tuh harus ada uang receh di situ. 2.000, 5.000, 5.000. Minimal bisa 150.000 tuh. Ada 5.000, ada 10.000. Nanti lihat orang yang agak susahnya ngeri banget. Kayaknya nggak makan nih. Kasih 10.000. Wah ini Pak Ogah 2.000. Nabur terus. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, saya tahu ada di hati saudara. Pak, tabur dong ke saya. Ya kan gitu kan?
Mau saudara ditabur 10.000? Kan memang kapasitas saya untuk menjangkau banyak orang nih. Kalau saya hanya mikirin satu orang ini mah bisa ku hidup ini satu orang ini. Jemaat ini misalnya ini aja yang kupikirin satu orang ini. Bisa ku kasih dia kontrakannya, makannya, minumnya. Yang saya pikirin itu bukan satu orang, ribuan orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, gereja tanpa tembok sudah memenangkan ribuan orang. Mulai dari lapangan Banteng, pindah ke Sarina, pindah ke situ. Semuanya kalau dihitung jumlahnya sudah ribuan orang. Karena di situ silih berganti. Ada yang sudah ikut Yesus, dibaptis, berdoa, dapat kerja, pindah ke entah kemana, Depok, kemana jauh-jauh, mereka nggak datang lagi. Datang yang baru lagi. Bayangkan. Haleluya. Saya yakin kemarin saya pas mau berangkat tuh hari apa ya? Hari Jumat atau hari apa? Pak Tanjung datang. Saya pikir dia mau pulang. Tadi saya itulah kalau manusia suka niat nggak baik. Jadi dia kasih ini. Pak, dia bilang ini untuk tambahan-tambahan. Kayaknya hari Selasa, hari Rabu deh, karena Kamis kan mau berangkat. Ya pulang dia. Saya hitung ada gopek apa berapa ya. Terus tadi saya doa pagi. Ya kenapa Pak Tanjung ya kasih ya. Berarti dia udah pulang kampung ini. Dia gak hadir ini. Toto ada. Itulah pikiran kadang ini walaupun udah pendeta. Setan juga kacau. Karena memang ciri-ciri Pak Tanjung kalau dia udah memberkati pasti pulang kampung. Kita gak boleh melihat ciri-ciri. Haleluya. Kita satu ayat ini ya, supaya kita paham firman Tuhan ya. 2 Timotius 2. Nah, ini terakhir ya. 2 Timotius 2. Ya. Oke. Mulai ayat yang ke ayat 11 ya. Coba. 2 Timotius 2 ayat 11, baca. Benarlah perkataan. Enggak, sama-sama. 3, 2, 1. Benarlah perkataan ini jika dipahami dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Ini sederhana ya, bisa kita pahami ya. Kalau kita mau ikut Tuhan, mati bersama Kristus, baik itu mati daging, juga rela martir, ya pasti kita hidup bersama dia. Gampang, terus. Jika bareng-bareng 3, 2, 1. Jika kita betul melakukan pemerintahan dia, jika kita Wajar kan? Wajar. Kita bertekun, kita memerintah. Kalau kita menyangkal, Tuhan juga menyangkal. Wajar ada timbal baliknya. Tapi ini ayat 13. 3, 2, 1. Gimana? Coba ada yang bisa jelaskan ini? Percuma dong kita setia. Sama aja kita nggak setia, Tuhan juga setia. Itu dia bilang. Walaupun kita nggak setia, dia tetap setia. Gimana Pak? Dia sesetia itu. Jadi nggak mungkin dong. Gara-gara kau nggak setia, namanya berubah jadi si Toha. Nama dia kan siapa Pak? Namanya si setia. Masa Kristen gara-gara dia ini jadi berubah nama? Nah ini berarti dia udah mau diberkati nih. Jadi kalau orang nggak paham ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Nggak setia aja, dia setia kok. Itu sering loh doa pendeta loh. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia. Salah nggak? Nggak salah, ayatnya ada. Tapi di otaknya salah. Di otaknya dia ingin pembenaran. Kami sering nggak setia loh Tuhan. Tapi kami yakin kami diberkati, kau tetap setia. Salah dia pakai ayat ini. Yang benar Pak Hendrik. Walaupun kita nggak setia, karakter dia nggak bisa berubah. Karena nama dia tetap si setia. Anda baca di Wahyu, nama dia itu si setia. Nama dia iman, nama dia si setia. Haleluya. Artinya saudara, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia.
Haleluya. Bukan tetap setia memberkati saudara, bukan. Dia tetap setia karena memang dia si setia itu. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Dia bilang dia nggak bisa menyangkal dirinya. Nah, ayat ini selalu saudara digunakan oleh orang-orang tertentu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau pastikan, kalau kau nggak setia kepada Tuhan, nggak mungkin kau selamat, nggak mungkin kau masuk surga. Kalau kau nggak setia sama Tuhan, nggak mungkin kau diberkati. Kalau kau nggak setia sama Tuhan, nggak mungkin kau diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kenapa saya ajak kau bangkit berdiri? Karena banyak yang tepuk tangan. Untung kau tepuk tangan. Kalau nggak berhenti-berhenti. Maksudnya saya ajak Anda memahami firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Kami mau Tuhan menggali firman-Mu, memahami firman-Mu, sehingga kami tidak salah mengerti, kami tidak salah paham, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami juga setia melaksanakannya. Pakai hidup kami jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati hidup kami Tuhan Yesus. Angkat dua belah tangan. Saudara, ingat baik. Alkitab berkata, satu orang benar itu akan membawa perubahan. Satu orang benar saja. Saya berdoa. Lewat hidup saya Anda diberkati. Lewat hidup saya Anda diberkati. Tuhan, jangan ada mereka yang kekurangan. Jangan ada mereka yang cerita saya dililit hutang begini. Hari ini aku berdoa, berkat-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Berkati mereka Yesus. Lihatlah aku Tuhan. Ampuni dosa-dosa mereka jikalau mereka masih hidup dalam dosa. Tuhan Yesus, aku percaya darah-Mu yang kudus melepaskan mereka, membebaskan mereka, sehingga mereka merdeka. Mereka bisa masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau ya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Saudara, ingat baik. Kenapa Yunus dibuang dari kapal itu? Karena satu orang yang berbuat jahat, kapal itu bisa rubuh. Semua orang yang gak buat jahat pun hancur di kapal itu. Makanya Yunus menyerah. Buanglah aku. Kalau aku gak, kalian buang, mati semua kita. Kebalikannya, satu orang benar, ini akan bisa memberi dampak keselamatan. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak hidup benar. Saya memotivasi, ketika kau jadi orang benar, sekeluargamu itu diberkati. Amen. Itu maksud saya. Walaupun mungkin anakmu belum benar, mungkin bapakmu belum benar, mungkin mamamu belum benar, ibumu, mamimu belum benar, tapi kau sebagai anak, mungkin anak bontot, anak pertama, kau hidup benar, kau bisa memberkati keluarga itu. Jangan tunggu dulu mereka jadi benar semua. Gak usah. Dimulai dari diri kita masing-masing. Pasti hidupmu diberkati. Saya percaya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus menguduskan kami. Tangan kami angkat di hadirat-Mu. Berkati tangan kami. Biar apa yang dibuat tangan kami berhasil di dalam nama Yesus. Saya berdoa buat tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Imani. 2, 3 hari, 4 hari ke depan ini kau imani. Hal-hal yang ajaib terjadi, hal-hal yang dahsyat luar biasa terjadi di dalam nama Yesus.
Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan memelihara hidupku, demikian jugalah Tuhan memelihara kalian semua. Karena saya percaya tidak mungkin aku di sini sia-sia, tidak mungkin aku di sini sia-sia. Pasti aku di sini akan memberi dampak buat kalian. Aku memberi dampak bagi kalian. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah terangkat. Kau akan terima berkat dari Yesus lewat gembalamu. Haleluya. Haleluya. Kalian masih ingat ketika Harun angkat tangan, Musa selalu menang dalam peperangan? Musa selalu menang, Harun yang angkat tangan, Musa menang. Saudara, kenapa? Karena Harun itu imam, Musa itu bukan. Saudaraku yang saya kasih, haleluya. Angkat 12 tangan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupmu diberkati. In Jesus name. Ora maya kata kaya rala bapa syakadar. Lepaskan mereka Tuhan yang masih terbelenggu dosa. Bebaskan mereka yang masih terikat oleh belenggu-belenggu iblis setan. Bebaskan. Biar mereka hidup di dalam roh, hidup dalam firman. Kami percaya di dalam nama Yesus. Apa yang Yesus punya, punya kami. Karena kami adalah miliknya. Kami adalah anaknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.